semuanya, halo Sobat Arsi, kembali lagi bersama kami di Ponari, Podcast Anak Arsi. Dengan saya Nande Dan saya Adam Brilian, dan kami akan mengupas tuntas hal-hal terkait arsitektural yang akan dibahas langsung oleh anak-anak dari mahasiswa arsitektur itu tersendiri. Ya, betul sekali. Nah, berhubung dengan itu nih Kak Nande, topik kita pada video kali ini apa sih? Nah, topik kita pada video kali ini adalah tentang sayembara. Bagi teman-teman yang di luar sana yang masih takut, masih ragu mau ikut sayembara, boleh pantengin video kita biar kalian bisa nih terinspirasi atau termotivasi untuk berani mengikuti sayembara. Nah, sebelum kita masuk ke videonya nih Kak Nande, mungkin kakak bisa jelasin sedikit nih apa sih sayembara itu? Nah, sayembara itu adalah sebuah perlombaan di bidang arsitektur yang dikhususkan untuk mendesain suatu bangunan, kawasan, dan lain-lain sesuai dengan tema atau aturan yang telah ditentukan oleh panitia. Gitu. Nah, berhubungan dengan tema kita sayembara ini, kita udah kedatangan 3 tamu nih yang cukup berpengalaman di bidang sayembara ya Kak Nande ya. Iya. Mungkin kita langsung sambut saja ke 3 bintang tamu kita. Aku Yasmin dari angkatan 19. Saya Fahri dari angkatan 19. Saya Surya dari angkatan 2018. Nah, baik. Jadi hari ini kita udah kedatangan 3 bintang tamu nih. Ada Kak Yasmin dari angkatan 19, Bang Fahri dari angkatan 19, dan Bang Surya dari angkatan 2018 gitu. 3 bintang tamu kita pada hari ini itu berasal dari Universitas Negeri Jepang. Oke, mereka ini kemarin itu telah memenangkan sayembara di mana ya, di Cina kalau nggak salah. Oh, yang sayembara judulnya The Bamboo itu tuh diselenggarakan oleh Cina dan berskala internasional ya Kak? Ya, betul. Mungkin bisa kita tanya aja langsung ya sama mereka. Gimana sih Kak? Boleh dijelasin nggak sayembaranya itu gimana? Untuk sayembaranya itu jadi dia membuat konstruksi bambu, bambu art space ya. Jadi itu dengan ada anyaman, dengan anyamannya. Mungkin bisa lanjut. Oh, oke. Mungkin bisa jelasin lagi dari Bang Fahri sama Bang Surya. Ya, malu kan? Jadi untuk kompetisi tahun ini nih lebih menekankan ke gaya tradisional gitu. Anyaman tradisional yang ada di negara masing-masing peserta. Itu harus dieksplorasi lebih dalam. Memang sayembaranya ini hanya dikhususkan untuk bambu ya? Iya. Dengan material bambu. Bahan utama bambu. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, kakak-kakak dan abang-abang di sini ini udah berapa kali sih ikut sayembara bambu? Kalau aku sendiri sih, ini baru pertama kalinya aku Pertama ikut. kali ya? Kalau Bang Fahri dan Bang Surya? Kalau buat saya dan teman-teman di kelompok saya ini yang kedua kali. Sama juga dengan Fahri, udah 2 kali ikut kompetisi yang sama. Nah, jadi kakak-kakak yang di sini ini udah berhasil memenangkan dan membawa juara di kompetisi bambu yang diselenggarakan oleh Cina kemarin. Kalau boleh tahu nih Kak Yasmin dan Bang Fahri dan Bang Surya, kalian juara berapa sih di kompetisi sayembara bambu yang kemarin? Kebetulan aku dapat juara 2 di Indonesia Division. Oh, Indonesia Division. Kalau untuk saya sendiri dan kelompok saya, tahun pertama kami menang juara 3 Indonesian Division. Untuk tahun ini menang di juara 2 juga di Indonesian Division. Kalau untuk tim kami lebih lengkapnya itu kalau dari tahun lalu itu juara 1 di Indonesia Division, kemudian lanjut ke International Division itu dapat juara 3, kemudian tahun ini untuk Indonesia Divisionnya itu juara 1, kemudian yang International Divisionnya itu mendapatkan juara 2. Gitu. Jadi dia bertahap gitu ya seleksinya? Ya, Bang kita di sini. Boleh nggak sih Kak cerita gimana sih caranya mengikuti sayembara ini? Dari awal. Dari awal dong. Kalau dari awal pasti daftar ya. Oh. Dan Iya, betul. perlu niat juga. Nah, jadi dari awal niat dulu, dan aku tuh kebetulan diajak sama teman aku. Jadi kami daftar, bentuk tim kan. Iya. Nah, lalu kami milih dosen pembimbingnya. Setelah itu baru ikut sayembaranya dari awal. Dari awal. Kalau boleh tahu nih Kak, satu tim tuh maksimal berapa orang sih? Maksimal satu tim itu 6 orang. 6 orang. Untuk kakak sendiri kemarin
sendiri 6 orang juga. 6 orang juga. Iya, Ya. satu kelompok. Kalau Bang Farid dan Bang Surya? Saya dulu bilang. Kalau saya sendiri pada awalnya tertarik untuk ikut sayembara setelah ada webinar dari Himars tentang sayembara Yo. Itu kita di-encourage untuk lebih haus lagi untuk memperkaya diri kita di bidang arsitektur melalui sayembara-sayembara. Nah, pada saat itu saya sendiri sudah mulai mencari gitu loh informasi-informasi tentang sayembara yang ada di luar sana. Nah, lalu kemudian datang teman saya Tri Rivaldi, dia menawarkan untuk ikut secara berkelompok untuk mengikuti sayembara bambu yang saya pikir worth it untuk dicoba gitu loh. Karena pendaftarannya juga gratis, kerjanya berkelompok, jadi ada temannya gitu. Jadi kita saling diskusi lah gitu untuk menemukan konsep-konsep yang dapat kita jadikan barang pada saat itu, jadikan sesuatu karya pada saat sayembara. Untuk tim kami itu saya tuh awalnya tuh ngikutkan saran dari itu sih kakak tingkat dari saya gitu, karena sebelumnya itu Untan juga pernah ikut kompetisi yang sama, tapi belum terlalu diapresiasi atau terlalu dikenal oleh mahasiswanya gitu. Jadi kami itu pada awalnya tuh berbentuk dari 2 tim yang berbeda gitu. Jadi tahun pertama dengan tahun kedua tuh timnya berbeda-beda. Berarti sayembara bambu ini merupakan event tahunan ya? Jadi Iya, betul. Untan juga lumayan aktif ya untuk mengikuti event tahunan di bambu ini, dan dia lumayan mendapatkan juara 1, 2, dan 3 gitu. Oke, mungkin saya mau tanya nih, apa sih motivasi dari abang dengan kakak nih untuk mengikuti sayembara ini? Karena kan kita tahu lah ya, anak aksi biasanya sibuk, susah, tugasnya banyak, pasti butuh niat yang lebih kan Iya. ya untuk ngikutin sayembara Jadi ini. apa yang membuat kakak-kakak dan abang-abang ini punya encourage lebih Iya. untuk ikut sayembara? Kalau aku sih jadi pas itu bulan apa tuh ya? Kemarin bulan Agustus. Nah, itu pas masih luang gitu. Jadi masih penyampaian materi pas kuliah. Jadi belum ada mulai studio kan. Ya, Iya. Nah, Agustus. luang makanya bagusnya dimanfaatin aja kan Asik, waktunya iya. untuk ikut sayembara. Di Agustus itu yang waktu masa-masa masuk baru ya, tahun ajaran baru ya. Iya. Gitu. Masih luang deh. Kalau Bang Farid dan Bang Surya ini gimana nih? Oh, Dulu ya. Jadi motivasi tadi ya. Kenapa saya bisa ter-encourage gitu? Karena memang dari awal saya masuk arsitektur tuh saya berpikir bahwa kalau kita tidak ada keinginan untuk bergerak sendiri, kita akan ketinggalan jauh. Apalagi saya sadar diri kalau memang agak cukup ketinggalan jauh di cara pengonsepan, sketching dan sebagainya macamnya. Nah, saya anggap sayembara itu sebagai ajang saya untuk melakukan pengayaan diri. Nah, berhubung sayembara bambu competition ini dilakukan secara berkelompok, saya merasa ada teman satu frekuensi, satu paham, jadi lebih mudah dan lebih enak gitu. Jadi saling memperkaya diri bersama-sama itu lebih enak menurut saya. Berarti sayembara ini bisa jadi ajang untuk mengembangkan diri lah. Betul. Kalau dari Bang Surya? kalau dari saya motivasi mengikuti sayembara ini itu pertama tuh sayembara tuh tidak dibatasi konsep maupun dibatasi gaya arsitekturnya gitu. Jadi di sini nih saya bisa sebebas mungkin menggunakan konsep apapun yang tidak mungkin digunakan di perkuliahan arsitektur. Kayak kalau gaya arsitektur dekonstruksi gaya organik itu kan agak susah di perkuliahan gitu kan. Jadi kalau di sayembara ini semakin unik konsep arsitektur yang kita gunakan itu peluang untuk menang atau lebih lebih dilihat oleh juri atau orang lain gitu tuh tinggi. Jadi tidak selamanya di perkuliahan itu mesti belajar, ya kayak kita juga harus keluar, explore lebih kayak potensi-potensi di diri kita nih gimana sih, kita mau mengembangkan potensi-potensinya gimana. Nah, satu di antara caranya itu bisa melewati sayembara gitu. Iya. Nah, berhubung tadi Bang Fahri ada nge-mention tentang kelompok nih. Nah, kami mau tahu nih di sini ada nggak sih kendala atau kesulitan ketika bekerja dalam kelompok, apalagi kan menyatukan tadi 6 otak jadi satu kesatuan desain, itu gimana sih caranya? Boleh dijelasin?
Dari siapa? Dari saya. Kalau dari saya sulitnya adalah ketika kita ada di sebuah kelompok yang ingin sama-sama maju, tentu saja ada pemikiran-pemikiran yang kita bawa sendiri yang kita kekeh untuk pegang. Bahkan kita sempat kalau mau mikir konsep itu hampir 1 minggu, 2 minggu saling adu konsep, adu pikiran, diskusi terus menerus. Ya itu tadi, akhirnya harus ada harus ada rasa legowo terhadap konsep kita. Konsep yang misalnya tidak diambil gitu dari keenam kita. Dan pada akhirnya juga konsep itu ujung-ujungnya kita harus vote, harus kita vote, harus kita beli salah satu, dan konsep yang udah kita beli salah satu ini harus kita benar-benar jadikan gitu loh. Jadi harus maksimal ya konsep yang udah dipilih dari 6 anggota ini. Kalau dari Kak Yasmin sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri juga kurang lebih sama ya. Jadi memang ini kan berenam ya. Jadi kita nggak bisa egois juga kan. Iya. Nah, jadi kita bisa diskusi lah untuk konsep ini, konsep awalnya juga gitu kan. Jadi sama-sama bisa brainstorming juga. Iya. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan di kelompok ini masalah utama tuh kadang di ego diri sendiri ya karena kadang kita susah mengendalikan ego, kita lebih mementingkan ego sendiri, pemikiran sendiri, itu yang membuat kadang berantakan dalam kerja kelompok kayak gitu. Kalau dari Bang Surya nih mungkin udah lebih berpengalaman nih, gimana caranya Abang bekerja di dalam tim? Gitu? Oh, untuk nyatukan pemikiran Iya. 6 orang ini ya. Konsep itu mudah sih. Kami tuh enggak terlalu kaku gitu, tapi mengalir saja gitu. Lebih fleksibel. Iya, lebih fleksibel. Sedangkan untuk konsep itu kami tuh enggak ada yang namanya ketua dengan anggota. Jadi timnya itu terdiri dari 2 inisiator, sisanya tuh eksekutor gitu. Jadi inisiator nih tugasnya tuh cuma memberikan ide-ide, konsep-konsep itu, kemudian disetujui bersama, habis itu dieksekusi oleh eksekutornya gitu, masing-masing bidang untuk 3D apa gitu. Tapi saya pengen tahu nih Bang, gimana sih awal pemilihan orang-orang menjadi satu kelompok? Apakah ada kriterianya atau gimana? Apakah milih sendiri atau dipilih? Oh, iya. Atau gimana? Kalau untuk yang tim pertama itu saya sendiri yang milihnya itu teman yang dekat ya sih gitu. Tapi yang untuk yang kedua ini agak berbeda, itu tim main game online gitu, Oh. main Mobile Legend. Jadi yang nyari yang paling nyaman lah. Iya, yang paling nyaman kerjasamanya gitu. Kalau Bang Fatih gimana? Kalau saya pada waktu itu dari tim pertama dan tim kedua tetap sama. Cuman pada tim pertama dan tim awal cuman beda ketua aja kita. Nah, cara pembentukan di awal itu ya waktu itu kalau salah Tri Rivaldi ya. Dia nyebarkan sebuah poster tentang sayembara, disebarkan di grup kelas. Siapa yang mau ikut, ayo ikut. Siapa yang cepat ikut, ya udah ikut. Jadi yang punya keinginan untuk memperkaya diri tadi, yang cepat, ya dia masuk kelompok. Jadi begitu. Jadi kalau udah masuk ke dunia perkuliahan tuh harus punya keberanian Iya, untuk mencoba hal harus. baru gitu. Nggak bisa kita stuck di situ-situ aja karena di dunia selanjutnya kita tuh bakal dibutuhkan skill-skill gitu. Kita juga nggak bisa stuck di perkuliahan aja, kita harus mengembangkan diri sendiri. Salah satunya tadi di sayembara gitu. Dan juga harus cepat tuh mengambil keputusan. Kayak tadi tuh kan kalau lama dikit nggak bisa les ya nggak bisa ikut. Kita harus cepat, tepat. Iya. Betul. Kalau dari Kak Yasmin gimana? Kalau aku sendiri milihnya sih milih yang cocok aja sih, Oh, yang yang cocok. enak, yang sefrekuensi lah kan. Karena kalau sefrekuensi kan kerja lebih enak sih, lebih enjoy. santuy gitu. Lebih Oh, nyambung. lebih santai. Lebih Iya, nyambung. Iya, betul, lebih enak, nyambung. lebih klop gitu. Iya. Jadi di antara ketiga abang-abang dan kakak-kakak di sini ini memang pemilihan kelompok itu memang yang dekat gitu. Yang menurut mereka bisa nyaman, enjoy dalam mengerjakan, tidak ada yang clash gitu. Kan kalau misalkan timnya berantem kan nggak dekat iya. kan bisa berabe ya. Betul. Ada nggak sih Bang atau Kakak nih cerita lucu atau cerita menarik nih tentang kerja sama tim? Apakah mungkin kalian sempat kelahi atau ada argumen sampai nggak bertegur atau gimana gitu? Mungkin dari siapa ya? Bang Surya ada yang mungkin? Untuk cerita lucunya tuh gimana ya? Nggak ada sih kalau sampai kelahi gitu. Kami saling jujur ya gitu. Kalau
ini salah bilang salah gitu. Lebih terbuka. Iya terbuka, udah kenal satu sama lain gitu Bang. Untuk lucunya tuh tiap nunggu loading render misalnya gitu kan, main dulu email gitu. Jadi itu yang buat erat. Ada waktu luang sedikit langsung main gitu. Jadi setiap kelompok tuh punya kebiasaannya sendiri-sendiri gitu Iya. dalam menyelesaikan masalah mereka. Kalau dari Bang Fahri ini gimana? Kalau dari saya ya memang sih sama juga dengan Bang Surya. Adu argumen tuh pasti ada, saling tinggi-tinggian ego tuh pasti ada, tapi balik lagi selama perjalanan yang kita lalui itu menyenangkan semuanya menyenangkan. Jadi ya jadi ada kenangan lah gitu. Hal lucunya adalah biasanya kalau kita itu kalau biasa kerja tuh selalu ada celutukan yang random. Jadi serasa kalau ngerjain sesuatu tuh nggak pernah capek. Walaupun aslinya setelah itu capek sih. Ya, itu kan misalkan kelompok sama yang sefrekuensi Iya. memang gitu. Jadi kayak berasa ngerjainnya cepat aja gitu karena kita bisa sama fokus sambil main. Ya, gitu. kita bisa mengkondisikan lah sesuatu yang tidak enak jadi sesuatu yang lebih enak gitu. Kalau Kak Yasmin nih, Adam taunya kan kalau kelompok Kak Yasmin tuh hampir semuanya atau semuanya iya, semuanya. kan cewek Cewek ya. semua. Iya, Nah semua biasa kan banget. cewek kan agak egonya lebih tinggi gitu ya dalam berargumen. Nah ada nggak sih konflik-konflik kecil? Kalau Yang- konflik sih nggak ada sih sebenarnya. Kami sama-sama aja kerjanya gitu kan. Dalam prosesnya kalau bisa semuanya tuh ikut gitu. Jadi buat market juga sama-sama, buat 3D-nya juga sama-sama, semuanya kayak sama-sama. nggak ada yang tertinggal. Nggak ada yang tertinggal. Dan biasa kami juga sebelum kerja tuh makan dulu, jajan, iya ngobrol, sih, ya. pentol kuah kan. Iya. Iya, penting kalau cewek-cewek penting harus jajan dulu. Berarti kalau Bang Surya tadi nge-game, kalau Kak Yasmin tadi jajan Jajan dulu, dulu. harus makan dulu. Karena biasanya cewek-cewek kalau lagi lapar tuh bad mood. Oh iya, betul. Jadi kalau perut kenyang hati senang. Toh. Kayak tadi kan Kak Yasmin bilang dia di pembagian tugasnya itu sama-sama kerjanya. Iya. Kalau di tim Bang Fahri dan Bang Surya, apakah ada pembagian tugas yang spesifik? Tadi mungkin Bang Surya udah ada inisiator dan eksekutor. Iya. Bahasanya game sekali. Kalau dari Bang Fahri Nah, gimana? dari Bang Fahri. Kalau dari saya dari 6 kelompok itu memang dibagi satu ketua. Itu pasti karena di pembagian pendaftaran juga harus ada ketua. Nah, secara kita menentukan konsep pasti kelompok itu, kalau kita menentukan konsep bersama-sama, tapi gitu pada saat eksekusinya itu berbeda-beda orang. Contoh saya sebagai yang mempresentasikan, juga sebagai orang yang rendering, modeling, dibantu oleh juga Rehan sebagai rendering. Trilvaldi lebih ke mewujudkan konsep yang sudah ada. Aji juga lebih ke rendering juga sama-sama sih. Jadi kita ada saling membackup satu sama lain, walaupun ada satu utama yang kita kerjain, tapi kita saling membackup masing-masing. Berarti syaratnya memang harus udah fix sama satu konsep dan udah satu otak semuanya gitu ya? Ya. Biar bisa berjalan dengan harmoni. Ya, Maksudnya harus satu tujuan ya, Bang. ya betul. Oke. Tadi kan kita dari tadi ngebahas konsep. Nah, kami kan belum tahu nih di sini konsep dari masing-masing tim nih. Boleh nggak diceritain? Mungkin dari tim yang paling tua dulu deh. Oke, sorry. Ini sebelum kita masuk nih, kita tampilin dulu nih hasil-hasil Iya. karya dari Bang Surya. Bisa kita lihat ya, 1, 2, 3. Nah, mungkin kalau dari Bang Surya sendiri nih, ada yang bisa dijelasin nggak mengenai konsep bangunan yang Abang telah bangun? Konsep yang kami bawakan nih agak filosofis itu. Jadi filosofisnya ini diambil dari filosofis suku Dayak itu secara umum. Ini yang bangunan yang tahun ini apa yang tahun kemarin? Tahun ini. Tahun ini ya. Jadi itu filosofi dari bunga tengkawang itu yang mengalami perpindahan alam. Alamnya itu yang pertama itu dari pohon tengkawangnya sendiri, kemudian berpindah ke alam sungai gitu, kemudian masuk ke anyaman tradisional suku Dayak itu namanya itu Luka. Jadi berpindah ke situ, kemudian berakhir di situ. Kemudian konsep utamanya itu manusia itu yang masuk sebagai pengunjung bisa mengalami perpindahan yang dialami oleh bunga tengkawang tersebut. Jadi seperti petualangan atau journey gitu. Jadi kalau misalkan desain bara ini kita nggak bisa asal desain gitu ya kayak kalau kita disuruh bikin apa kita langsung desain gitu. Kita juga harus mikirin konsepnya dulu gitu ya Bang. Iya. Dengan konsep yang baik, dengan bangunan yang bagus tuh akan membawa kita menuju kemenangan
Ini juga kematangan. Kalau dari Bang Fahri nih, konsep bangunan Bang Fahri ini gimana sih? Untuk tahun ini konsepnya adalah tentang reinkarnasi. Jadi konsep reinkarnasi itu kita ambil karena ya udah digodok konsep-konsep yang lain, terpilih konsep itu. Jadi dari segi bentuk sendiri adalah kita ingin mewakili bentuk pavilion yang menunjukkan bahwa ini adalah bagian kehidupan, terus ada bagian kematiannya dan itu terus berputar. Jadi bentuk pavilion kami itu lingkaran seperti itu. Jadi pengunjung akan datang di situ bisa dapat merasakan di bagian kehidupan itu kayak gimana, ada anyaman-anyamannya di situ. Terus naik ke atas itu bagian kematian, bagaimana dia dapat melihat pandangan luas saat menuju kematian. Itu aja sih menurut saya. Jadi bentuk bulat itu merekonstruksi dari reinkarnasinya itu sendiri ya. Kalau dari Kak Yasmin nih konsep bangunannya gimana sih Kak? Kalau kami sih, jadi kami mengambil unsur-unsur dari alam gitu ya. Ada dari gestur Padma Mudra juga, dari lotus. Nah, dari bangunannya ini kan di perairan dangkal. Jadi kami mikir itu bakal sesuai dan memplan gitu kan. Nah, untuk bangunannya sendiri itu nggak cuma sekedar bersirkulasi gitu ya. Jadi di situ kami mengakomodir entah itu dari aspek iklim, entah hujan, panas dan lain-lain. Jadi nggak sekedar bersirkulasi dan mendapatkan kenyamanan. Jadi bangunan kakak ini berdiri di atas air. Iya. Jadi makanya kakak ngambil konsep lotus, bunga lotus tadi ya. Oke, semuanya di atas air kalau nggak salah ya kan Bang? Bang Surya juga di atas air ya? Sama. Jadi semuanya ngambil setnya di atas air ya. Saya juga mau tanya nih Bang, bagaimana sih cara menyelesaikan di lokasi sayembara kita kan di jauh nih ya, di Cina, Di Nuansa Nansha Bird Park kan, jauh iklimnya beda dengan di sini, lalu susah surveinya. Bagaimana cara Bang dan Kakak ini menyelesaikan permasalahan yang ada di sana dan untuk menciptakan satu konsep itu? diwujudkan di dalam bangunan. Mungkin dari Bang Surya. Jadi untuk konsep yang apa tadi terkait dengan lingkungan ya, Ya, iklimnya. iklim itu mudah ya sih, tinggal cek di Google gitu. Jadi sekarang kan semua serba mudah. Oh iya. Bisa cek di Google, iklimnya ketahuan. Nah ya ketahuan itu, tinggal nyesuaikan ya. Kalau untuk konstruksi kan menyesuaikan dengan iklim gitu. Jadi buat lo jangan mikirkan lingkungan dulu, karena sesuai dengan konsep desainnya itu, konsep akhirnya itu hasil desainnya itu mengikutkan lingkungan ujung-ujungnya juga itu. Jadi tetap kita harus survei dulu ya, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang site-nya, baru kita bisa membangun. Yang paling penting tuh angin enggak sih? Angin. Karena kan konstruksinya bambu ya kak ya. Iya, harus kuat gitu. Lu di atas air lagi. Tanya. Bang Fahri gimana Bang? Kurang lebih sama dengan Bang Surya. Data sekunder itu banyak tebaran di internet sekarang. Juga di perpustakaan juga banyak. Kalau mau berbicara tentang konstruksi dan sebagainya macamnya, saya pikir itu bukan terlalu masalah yang sulit bagi saya. Paling adalah untuk mencapai feel daripada tempat tersebut aja yang agak sulit, karena itu perlu kunjungan langsung menurut saya. Kalau untuk dapatkan feel langsung ya, itu aja sih menurut saya. Kak Yasmin? Kalau aku sih kurang lebih sama ya. Jadi tanpa kita survei langsung pun sebenarnya di internet tuh udah Udah banyak bisa. data-datanya, Udah banyak. udah banyak referensi juga. Kita tidak mesti harus ke sananya Kesana, langsung, iya. karena kita bisa survei virtual. Iya. Nah, teman-teman nih yang di rumah mungkin masih takut nih mau ikut sayembara yang internasional, yang site-nya bukan di Indonesia atau di Pontianak. Ya nggak apa-apa, karena semuanya itu bisa dicari di internet kan. Asal kita, Sudah banyak. iya, asal kita berani mencoba aja. Kita kan tadi ngebahas ini skala internasional mulu nih kan. Nah, kakak-kakak sama abang-abang di sini pernah nggak sih ikut sayembara selain sayembara bambu gitu? Pernah nggak? Kalau aku sih belum pernah sebelumnya, karena ini pertama kalinya. Pertama kali. Hebat loh, pertama kali Langsung dapat juara 2. Tapi kalau lomba sketch gitu itu termasuk sayembara juga hitungannya bukan? Oh iya, lomba sketch juga terus. Kak Yasmin juga kan Sebelumnya sering kan? sketsasi. Sketch aja. Dan yang Adam tahu sketsa Kak Yasmin bagus. Mau cek boleh lihat IG-nya Kak Yasmin di bawah sini nanti. Iya. Kalau Bang Fahri? Kalau saya ada beberapa ikut sayembara, tapi itu yang sendiri ya belum pernah masuk finalis. Tapi Jadi bambu yang paling berkesan. bambu yang paling berkesan sih. Nah, kalau Bang Surya
Surya nih kan udah sering menggait juara nih. Iya, Gimana nih menurut Bang Surya? Abang pernah nggak ikut sayembara lain selain sayembara bambu? Kalau yang tim untuk internasional itu selain bambu ini ya, satu lagi itu kemarin yang di Italia itu sayembara mendesain pelabuhan Leisure Harbor gitu. Itu mendapatkan juara desain terunik itu. Itu individu apa kelompok? Itu kelompok. Kelompok. Kalau untuk sendiri itu lupa juga sih berapa sih yang. Udah banyak ya? Iya, kebanyakan sayembara yang saya ikuti itu internasional gitu. Setelah mau pulang. Karena kalau internasional tuh beda dengan Indonesia kompetisinya gitu. Kalau internasional nih konsep bentuk itu lebih ditekankan, sedangkan fungsi itu nomor 2-nya gitu, disampingkan. Jadi bisa sebebas mungkin bentuk tuh bermain. Berarti abang lebih nyaman bermain di bentuk ya? Iya. Makanya abang lebih nyaman ikut sayembara internasional. Gitu ya. Apa sih kalau tadi kan bambu, apa perbanding? Ada nggak perbandingannya dibanding Gimana? sayembara lain? Apakah bambu ini paling enak itu diikuti, Oh. paling unik? Karena abang bisa bilang abang punya pengalaman lebih nih Iya. dari dua kakak. Kalau untuk bambu nih kelebihannya gitu, kemudahannya tuh fungsinya tuh enggak terlalu dipentingkan gitu. Yang penting udah dapat satu, fungsinya kan cuma satu tuh, sebagai pavilion atau tempat orang berjalan gitu kan. Itu ya. Tapi kalau misalkan yang lain tuh Yang lain tuh ada fungsinya. fungsi ruang, misalnya kan kalau pelabuhan gitu. Pasti kerjanya dua lebih gitu ya Iya. daripada yang cuma pavilion. Tapi kan kalau ada ya, bambu itu kan kita tahu lentur. Nah, gimana sih cara buat dia kokoh itu? Kuat gitu kan Kuat, sebagai fondasi segala macam. Soalnya kita tahu kan desain Bang Surya tuh liuk-liuk. Nah, Iya. tadi kalian udah lihat kan desainnya Bang Surya? Untuk mengatasi konstruksi yang meliuk-liuk itu tuh kita harus mengenal lebih jauh dari bambu gitu, konstruksi bambu. Karakteristik bambu. Karakteristik bambu. Itu kan bambu kan tersusun dari serat-serat itu. Sedangkan serat-serat itu kan memanjang. Jadi bentukan meliuk itu bukan melawan gaya konstruksi yang ada gitu, tapi lebih mengoptimalkan dari konstruksi bambunya tersendiri itu. Oke, mungkin kita udah bisa mundur sedikit nih. Kita kan bahas konstruksi, kita bisa mundur sedikit untuk kakak-kakak dan abang-abang ini apa sih yang perlu dipersiapkan gitu Oh iya. sebelum ikut sayembara? Ada nggak sih persiapan khusus untuk ngikutin sayembara atau kayak sama aja kayak lomba-lomba biasa gitu? Kalau aku sih yang pertama kan niat lah ya, niat kan. Lalu yang diperlukan itu paling penting juga waktu. Jadi jangan sampai sayembara ini bisa mengganggu perkuliahan utama Iya, kita kan. Betul. Karena kita tahu kalau bambu ini sejalan dengan masa perkuliahan ya kak ya. Iya. Jadi gimana caranya kita bisa memanajemen waktu gitu, bisa membagi tugas di antara sayembara sama kuliah gitu. Pernah nggak sih kakak-kakak dan abang di sini kayak clash gitu antara sayembara sama Tugas kuliah. gitu? Kalau pernah, gimana caranya kakak mengatasi itu? Untungnya kalau kali ini sih enggak, karena di awal kan masih belum masuk ke studio jadi aman sih. Kalau bang Surya sama bang Fahmi? Kalau saya sejauh ini dari 2 sayembara bambu ini belum pernah ada yang belum pernah ada yang perkuliahan yang bertabrakan dengan inilah gitu. Jadi sejauh ini aman-aman aja. Kalau bang Surya pernah nggak ada kendala? Belum pernah sih yang merasa kalau sayembara ini nganggu perkuliahan gitu. Karena mungkin sayembara kamu tuh di awal-awal masa perkuliahan mungkin ya, jadi masih banyak waktu luangnya segala macam. Boleh bagi tips and triknya nggak? Apa sih kak yang bikin mungkin yang bisa memikat hati juri? Apakah itu di bentuknya? Apakah itu di konstruksinya? Apakah itu di bahannya? Gimana sih? Mungkin adik-adik di rumah juga pengen tahu tips and trik dari kakak-kakak yang udah pernah menang gitu, yang udah pernah mendapatkan juara di sayembara. Mungkin dari siapa boleh terserah. Saya jadi tipsnya yang pertama tuh gimana ya, bentuk masuk juga boleh. Kemudian yang jarang dipikirkan tuh penamaan atau judul dari desainnya sendiri itu. Padahal itu sangat penting. Kalau sayembara itu juri yang pertama kali lihat tuh renderan
utamanya, kemudian itu nama dari desain kita yang kita buat gitu. Berarti ini tips juga nih buat kalian, jangan menyepelekan nama dari bangunan gitu ya, karena nama bangunan juga cukup penting kalau yang disampaikan Bang Surya. Kalau tips and trick dari Bang Aji, Bang Fahri. Kalau dari saya adalah pematangan konsep itu harus benar-benar ya, karena konsep yang baik dapat menghasilkan bentuk yang luar biasa unik menurut saya itu. Juga kemudian yang kedua harus bisa think out of the box, berpikir di luar kotak. Jadi artinya adalah kalau kita di dalam suatu sayembara itu tornya udah ada, keunikan-keunikan apa yang ingin ditampilkan, coba cari keunikan yang lebih beyond dari itu. Entah itu dari bentuk, entah itu dari konsep, atau ada jalan ceritanya, bambunya kalau bisa meliuknya bisa 2 kali mungkin. Itu cara thinking of the box itu. Menurut saya sih itu aja sih yang perlu dikedepankan. Selain kemudian Anda semangat dan mempertahankan motivasi juga perlu, tapi yang pematangan konsep dan think out of the box itu lebih perlu lagi. Dari Kak Yasmin nih. Kalau dari aku sendiri pertama ya pemenuhan kriterianya dulu mau gimana kan tornya. Kita harus cari tahu dulu. Lalu bentuk dan konsep dan gimana korelasinya. Oh iya. Jadi nggak asal buat aja gitu, Iya. kita harus memikirkan korelasi, Iya, betul. fungsi segala macam. Nah, untuk mendapatkan itu yang disebutkan tadi kan kita tuh pasti butuh inspirasi ya. Nah, gimana sih abang kakak ini dapatkan inspirasinya? Kan dengan misalkan kakak Yasmin ke jalan gitu, Ada gimana? jalan. Kalau dari aku sendiri inspirasi biasanya dari melihat kan. Oh iya. Dan aku paling cari-cari di internet yang sesuai lah dengan sayembara ini. Dan biasa aku Pinterest juga cari-cari bentuk-bentuk. Dari internet. Tit nanti. Dari Bang Fahri. Oke, kalau dari saya adalah selain melihat, saya juga mendapatkan inspirasi dari mendengar, merasakan, mengecap, apapun itu saya harus gunakan semua kelima indera saya. Kalau ada 6 mungkin saya gunakan 6. Jadi kita harus memaksimalkan semua potensi yang ada dari kita untuk menyerap di sekeliling kita, segala informasi di sekeliling kita. Nah, nanti itu baru kita saring mana yang bisa kita jadikan konsep dan sebagai macamnya. Itu kalau dari saya sih kurang lebih seperti itu aja. Kalau Bang Surya nih dapat inspirasi untuk bangunan semenakjubkan bangunan yang tadi itu gimana caranya? Ini gimana ya, agak unik sih. Inspirasinya tuh inspirasi dari kayak seniman gitu. Jadi terkadang dari mimpi gitu. Banyak bermimpi. Atau biasa juga dari pameran-pameran yang lalu-lalu ini kan pandemi itu, jadi sering dilakukan pameran online gitu. Itu penting itu untuk mendapatkan inspirasi pameran seni gitu. Berarti nyari inspirasi itu tidak melulu harus lewat buku segala macam ya. Bahkan tadi yang dimention Bang Surya dia dapat dari mimpi loh. Dari mimpi. Jadi kayak sebenarnya nyari inspirasi itu banyak di mana-mana. Bahkan kalau misalkan jalan ke depan rumah pun bisa dapat inspirasi. Kalau melihat ke langit, kemana gitu. Bahkan biasa kalau kita lagi di WC kan dapat ngaji, inspirasi. bokeh. Nah, Iya. kadang lancar tuh. Dapat ide, dapat segala inspirasi kayak gitu. Ya itu kadang itu juga penting sih. Kadang saya bawa buku catatan di dalam WC. Kadang ide-ide fresh karena tuh nggak ada yang tahu ya kalau misalkan kita lagi bokeh tuh kita relax gitu. Kita relax jadi kita bisa mikir lebih jernih. Gitu. Ini fun fact medis padahal kita asli. Oke, kita lanjut lagi. Adam, Ya. langsung kan kalau misalnya mau ikut sayembara itu pasti kita perlu research kan. Nah, itu pernah nggak sih abang kakak ini dapat kendala pada saat proses research atau cara pengaplikasian teorinya ke dalam desain itu gimana? Kalau dari aku kendala ya. Kalau kendala nggak terlalu sih, karena di internet juga banyak kan data-data. Dan ini kita bisa juga minta saran, kan ada dosen pembimbingnya. Oh, iya. Bisa minta saran dan kritik juga. Itu sih dari saya. Ya saya juga merasakan hal yang sama, riset nggak terlalu susah karena ada dosen pembimbing. Jadi kita bisa cross check ke beliau untuk memastikan apakah yang kita riset ini sudah benar. Apakah konsep kita sudah benar, konstruksinya udah baik, apakah tahan dengan angin dan sebagainya macamnya, kita ACC-kan ke dosen pembimbing terlebih dahulu.
Kalau saya sendiri itu kalau untuk di riset tuh kendalanya tuh lebih ke konstruksinya tuh. Belum ada yang ditemukan itu, belum ada yang dibuat. Jadi kita tuh harus pandai mengolah sendiri, membuat sendiri berdasarkan versi kita sendiri gitu. Nah, kalau untuk dosen pembimbing, nah itu cara memilih dosen pembimbing itu bagaimana? Apakah ada kriteria atau tinggal ini enak, ada? Kalau aku kriteria nggak ada sih, seenaknya aja gitu dari satu kelompok kayak diskusi ini setuju nggak? Boleh nih, boleh nggak? Di mix and match aja ya. Kalau dari saya memang dari awal kami bersama dosen ini selalu sama. Boleh nyebut nama gak? Bersama Bapak Rida. Itu memang beliau senang dengan sayembara-sayembara seperti ini. Jadi ketika mendengar hal seperti ini kami coba approach, kami coba dekati beliau dan ternyata beliau senang dengan ide kami untuk mengikuti sayembara. Dan akhirnya sampai sekarang kalau ingin mengikuti sayembara apa-apa biasanya kita tanyakan ke beliau terlebih dahulu, ini bagaimana Pak dan sebagainya. Itu aja sih. Kalau saya tuh untuk dosen pembimbing kriterianya tuh disesuaikan dengan lombanya gitu. Misalnya kalau lebih dominan ke konstruksi itu dosen-dosen yang ahli di konstruksi, sedangkan kalau yang lebih ke seni gitu kan banyak yang dosen-dosen lebih fokus ke yang arsitektur, penekanannya ke estetika itu. Baterai kan? Nanti lah. Udah lanjut pakai itu, nggak masalah. Jadi ini kelihatan semua. Nanti dekat ya. Oke, lanjut. Oke, tadi kan udah dosen pembimbing, udah banyak kita bahas. Kita mau tanya, ada nggak sih pengalaman lucu atau pengalaman yang tidak terlupakan pada Yang saat memorable. Iya, pada saat mau proses pengumpulan detik-detik terakhir. Nah, biasanya kan itu ada aja itu gitu. Ada crash aja. lah, segala macam atau kayak gimana panik gitu. gitu. Kan biasanya chaos tuh. Nah, iya, panik. Kalau aku ada sih di detik-detik terakhir beberapa jam sebelumnya. Jadi aku buat posternya itu juga beberapa jam sebelum kumpul. Dan kumpulnya itu pas-pas gitu, Waduh. pas-pas jamnya beberapa menit sebelum deadline-nya terkumpul. Jadi yang penting pas. Oke, betul, yang penting pas. Yang penting nggak lewat. Betul. Kebetulan kalau saya kendala menit-menit terakhir itu dari video. Itu aja sih dari video karena renderingnya tuh luar biasa lama. Ada yang padahal cuma sequence 10 detik gitu bisa 6 jam atau 30 detik. Pakai aplikasi apa kalau tahu? Harus disebut kah? Itu kan crack, tak boleh dong. Oh iya. Oh iya, nggak boleh. Maaf ya. Nanti di calling aja Bang Fadil. Oke, itu rendering video ya cukup lama itu. Butuh waktu sampai 6 sampai 12 jam bahkan karena efeknya yang banyak dan kalau dikurangi itu dapat mengurangi keestetikan dari videonya itu sendiri. Kalau dari poster sih ya cukup aman lah sampai sekarang enggak pernah ada kendala sih. Kalau Bang Siti? Tadi apa ya? Yang hal-hal yang lucu atau apa tuh? Ada Lucu. cerita menarik di detik-detik Di titik terakhir terakhir pengumpulan. Oh, detik-detik akhir Kayak pengumpulan. yang salah, atau diubah atau apa? Pencet. Tak ada sih. Kami tuh hamin berapa ya? Seminggu gitu udah ngumpulkan terus. Beda ya. Beda ya. Memang agak beda nih. Iya. Kita kan biasanya suka Karena mepet-mepet. kan kadang yang mepet tuh ada di euforia itu kayak. Lebih terasa, feel-nya lebih terasa. Tapi kalau misalkan Hamil seminggu lebih tenang. Iya, Iya. lebih mantap juga. Lebih apa? Oke, mungkin kita mau sampai ke hukum acara. Iya. Ada nggak sih pesan untuk teman-teman di luar sana yang masih Yang- takut untuk ikut sayembara? Yang masih pemula Iya. atau yang masih sekiranya masih belum beruntung gitu. Apa sih menurut kakak-kakak di sini pesan dan Kalau aku sendiri sih jangan takut mencoba sih, karena aku juga ini kan pertama kali ya. Iya. Dan aku awalnya juga takut kan. Iya. Mencoba. Dan membuahkan hasil yang bagus juga kan. Nah, kalau dari aku mungkin aku bisa kasih tips kali. Oh, Boleh. aja. Kalau tips dari aku yang pertama itu mungkin pilih sayembara yang sesuai gitu kan. Kayak kenali diri kita gitu. Iya. Mungkin ini bisa nih, ini boleh gitu kan.
kalau yang kedua dari aku kenali jurinya. Tapi bukan melobi jurinya nih. Oh iya betul. Harus Bukan bisa diam-diam dibedain. chat jurinya gitu. Kita cari tahu latar belakang. Latar belakangnya, dirinya, kenali latar belakangnya. Kayak gimana dia, karena ya dalam penilaian kan juri pasti sesuai dengan kriteria dari panitia. Tapi itu pasti juri itu dengan subjektivitasnya dan seleranya juga kan. Lalu waktu sih. Manajemen waktunya. Jangan sampai antara perkuliahan dan itu saling clash gitu. Itu sih dari aku. Oke, Oh, dari Bang Fahri. Fahri. Jadi udah hampir banyak yang disampaikan oleh Yasmin, mungkin saya bisa nambahkan aja sedikit. Yang pertama adalah kenali diri dulu. Apakah kita di arsitektur di program arsitektur itu ingin maju atau hanya ingin mengikuti perkuliahan saja dari materi-materi perkuliahan. Tapi kalau kita ingin maju dan ingin mendapatkan pengayaan lebih, boleh untuk sesekali ikut sayembara. Kenali dulu sayembaranya juga tadi seperti apa kata Yasmin. Juga tips yang saya berikan adalah selalu think out of the box tadi. Terus jaga kesehatan aja sih kalau untuk ikut sayembara. Kadang sibuk tuh, kadang Lupa makan, lupa tidur. Pesan dari saya ini gimana nih? Pesan tuh adik-adik Iya. semua. Oh. Kalau misalkan Baru ada sayembara. baru mau masuk gitu. ikut. Jadi pesan pertama tuh jangan takut juga untuk ikut sayembara, karena ini kurang lebih itu memberikan efek terhadap nilai kita di kuliah atau Gitu ya. ya. Jadi ada nilai plusnya gitu dari Ya dosennya. mungkin kalau dari dosen tuh tak apalah kasih sedikit gitu. Dia kan udah bawa nama kampus gitu. Internasional lagi. Ya, internasional. Jadi kalau pesannya untuk adik-adik tuh yang di bawah saya gitu, jangan putus semangat misalnya kalau kalah itu, atau itu mulai itu sebetulnya tuh pembentuk kita untuk menang gitu. Kekalahan, dari kekalahan tuh muncul desain-desain yang di luar desain sebelumnya gitu. Kita belajar dari kekalahan Iya. sebelumnya. Oke, di masa depan Bang dengan kakak ini ada target nggak sih? Mau ikut sayembara apa nih di masa depan? Tahu targetnya? Dari Bang Surya? Ada nggak? Waduh, ini ada sih 2 sayembara. Yang pertama tuh untuk tahun depan. Yang pertama tuh di Australia itu desain kota. Kemudian sayembara yang keduanya itu BAU di Amsterdam. Dari Bang, Bumi Api. Bambu lagi? Dan nggak tahu juga nih. Kita lihat kondisi ya. Kondisi ya. Mungkin udah lulus gitu. Oh iya. Oh, iya. Mungkin kalau udah lulus tuh sayembaranya lebih tinggi lagi tuh. Iya. Nah, ya. Mungkin Itu kalau menang di bawah. udah tingkat profesional lagi, bukan di student gitu. Nah. Oke, kalau Bang Fahri? Kalau saya sampai saat ini untuk sayembara kedepannya ya, kita lihat aja nanti. Saya belum kepikiran untuk ikut sayembara apa lagi. Soalnya lagi sibuk dengan hal lain, ada fokus lain. Masa-masa sibuk-sibuknya. Ya, selain perkuliahan ada juga sibuk di bidang lain, di bidang kreatif juga. Kak Yasmin? Kalau dari aku ini kebetulan liburan kan. Iya. Oh iya. Nah, waktu luang dan bosan juga kan. Asik. Kayaknya boleh cari-cari sayembara. Anak muda produktif. Nih, mumpung Kak Yasmin nyenggol ini nih, kalau dari ketiga abang ini nih nyari informasi Oh iya, seputar sayembara sayembara. itu tuh di Di mana mana? sih? Bisa kasih tahu adik-adiknya di rumah. Kalau aku dari info dari Instagram ya, Oh, ada banyak Instagram. dari info sayembara juga. Cari-cari Iya, akun cari. sayembara gitu ya. Bang Fahri sama. Ya sama dari Instagram tuh ada banyak, bahkan ada hashtag yang saya ikutin kayak arsitektur competition dan sebagainya. Juga ada akun-akun yang memang menyebarkan tentang sayembara. Juga kalau di web ada web IAI, kan banyak tuh IAI Jakarta, IAI Jogja dan Kalbar dan sebagainya. Juga ada nama webnya tuh Aptari kalau nggak salah, saya lupa panjangannya apa, itu tentang akademisi arsitektur gitu. Nah itu juga kadang ada memberikan info tentang sayembara, tapi sayembara tersebut levelnya udah student dan profesional, jadi kayak student fresh graduate dan profesional, itu aja sih. Kalau sudah nyari info-info di mana? Kalau dari kami tuh sama juga dari Instagram gitu, lewat hashtag.
Tapi ada juga yang penting tuh lewat magazine gitu, lewat majalah-majalah online. Nah itu mereka tuh kalau ada sayembara tuh langsung mengirim email ke kita secara pribadi gitu. Jadi infonya tuh tidak terlewat. Kayak Dizen gitu bang ya, Iya. Dizen.com. Berarti intinya tuh Kalau- jangan malas cari. Iya. gitu ya. Kalau internasional sih udah gitu sistemnya sih. Pakai langganan majalah gitu. Majalah. Kadang sayembara kan memang eventnya tahunan gitu ya, jadi tiap tahun tuh pasti ada sayembara, kayak contohnya di Bambu ini kan. Jadi gimana caranya adik-adik tuh kalau misalnya memang mau, cari aja di Instagram banyak, atau di web-web di Google juga banyak kok informasi mengenai sayembara-sayembara gitu. Intinya jangan males. Dan ada kemauan gitu. Iya, tapi mau pasti bisa. Oke, mungkin sekian ya podcast kita pada hari ini. Mungkin teman-teman sobat arsi di rumah yang mau ikut sayembara, jangan takut. Jangan patah semangat juga. Iya. Ikut aja, coba aja dulu. Nggak berhasil itu nggak apa-apa. Iya. Karena itu yang membangun diri kita untuk lebih baik. Gitu. Iya, betul banget. Oke, sekian nih podcast kita hari ini. Untuk yang di rumah juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Oh, iya, di betul. akun kita supaya kita juga lebih semangat lagi kan untuk konten, dan Adam sama Anande juga bisa lebih ya teratur dalam mengupload video. Gitu. Betul, oke. Kami berdua pamit undur diri bersama para tamu-tamu keren kita pada hari ini. Ini saya Adam, Saya Nande. kami undur diri, bye. Bye.